selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Aman semua? Aman. Oke, sebelum kita mulai, silakan Ketua. Oke teman-teman, sebelum mulai proses belajar mengajar, mari kita berdoa agama kita masing-masing. Doa dimulai. Pada doa selesai. Ada Bapak Guru, beri salam. Selamat pagi, siang udah monceng aja. Oke, terima kasih Ripo. Sekretaris mana? Najwa, ada yang absen hari ini? Siapa? Oh, yang tadi ya, Frankie ya. Frankie. Oke. Yang lain aman ya? Mak, ini spesialis penyakit kulit dan kelamin dokternya. Bahaya juga nih, sakit apa dia? Hah? Kakinya. Oh, kulitnya. Oke lah, sip kalau kayak gitu. Berarti semua udah masuk supaya hari ini semangat. Semua udah sarapan nggak? Atau nanti sarapan sama Edo lagi? Voucher. Oke, Indah silakan. Kita untuk meningkatkan nasionalisme kita nyanyi dulu karena kurikulum merdeka. Berarti nyanyi apa kita? Profil pelajar Pancasila. Tahu semua lagunya kan? Oke, Indah, let's go. Atau sambil saya putar juga ya. Bentar, biar sambil saya putar biar lebih semongko. Apa judulnya itu? Yang ini ya? Atau yang ini? Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya.
Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafaskan sia-sia. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, udah semangat ya. Nah, hari ini udah semangat saya lihat. Kita akan belajar hari ini tentang apa ya? Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah nanti kamu bisa menganalisis dampak-dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Karena semalam udah kita kasih tahu ya bahwasanya perubahan itu tentu akan punya dampak. Misalnya seperti hari ini nih, ada nggak yang semangat bangun paginya hari ini daripada semalam? Ada. Sama aja ya. Tapi kalau hari ini aku lebih semangat karena Bapak baru ada dapat satu prestasi semalam, jadi itu membuat saya semakin semangat pagi ini. Ya. Karena sesuatu hal itu ada dampak, dia pasti punya dampak atau impact ya. Jadi hari ini kita akan lihat dulu kira-kira perubahan sosial itu nanti akan kasih dampak seperti apa sih? Ya. Sebelum kita mulai, tujuannya sudah saya kasih tahu. Satu orang dong, saya mau minta dulu. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Faktor internal dan faktor eksternal perubahan. Ya. Ada yang mau menyampaikan yang internalnya? Oke, saya tunjuk silakan dulu. Silakan dulu. Sebutkan dulu faktor internal penyebab perubahan sosial. Silakan. Jadi saya please stand up, please stand up. Yang lain dengar ya. Faktor internal perubahan sosial. Itu pertama dua penemuan teknologi, tiga konflik sosial, empat promosi pendidikan sosial, empat konflik sosial masyarakat, lima teknologi, enam pendidikan yang bermutu, tujuh adanya pemimpin yang hebat. Udah habis, oke lah. Thank you Nurul ya, kasih plus dong. Sekarang yang faktor eksternal ya, silakan Najwa. Oke, nampak Najwa? Oke, sekarang yang internal dari dulu udah dari kakak. Sekarang yang eksternal. Faktor eksternal perubahan sosial yang pertama masuknya unsur baru dari luar, dua interaksi dengan masyarakat luar dan perdagangan, tiga masuknya ide baru dari luar, empat penyebaran agama, lima faktor alam sekitar. Oke, kasih plus dong. Thank you kakak. Jadi Nurul gak usah diulang lagi lah ya. Saya pakai lagi deh ini ya. Oke. Nah, jadi guys, kita udah tahu faktor internal sama eksternal ya. Jadi review sebentar, bahwasanya memang kita harus tahu ternyata yang membuat sesuatu berubah dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh dua hal. Satu tadi dari dalam diri sendiri, masyarakat, dan satu lagi dari luar ya. Tadi disampaikan Nurul dan juga disampaikan oleh si Najwa. Ya kan? Putri, udah pas. Sekarang kita akan masuk ke materi yang namanya dampak. Oke, semalam sudah saya kirimkan ke Indah. Saya nggak tahu ya, saya pikir si Indah sekretaris, sorry ya Najwa. Sudah saya kirim di grup WA, ada Google Form. Udah diisi semalam Google Form-nya ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara belajar yang paling menyenangkan menurutmu? Jadi, kayak mana cara belajar bagimu sehingga dengan cara itu kau lebih gampang untuk menyerap pembelajaran? Semalam ada 3 ya, saya kasih opsi ya. Yang pertama apa itu? Dengan cara menonton. Nah, nanti kalau cara menonton ini, Pak, aku menonton nih Pak yang lebih gampang nanti aku ingat. Berarti itu namanya masuk ke cara yang visual gaya belajarmu. Ya. Kemudian Pak, aku lebih mendengar Pak. Berarti itu auditory. Dan satu lagi Pak, aku nonton sama dengar nggak terlalu sih, harus kulakuin. Itu namanya kinestetik. Nah, berarti yang visual yang mana? Yang sebelah sini ya. Yang auditory
Thank you. Yang kinestetik. Oke. Oke, berarti sudah dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar yang semalam sudah kita isi pakai Google Form. Oke, nanti hasilnya saya akan tunjukkan samamu ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut dulu. Setelah Bapak sudah bagikan 3, inilah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Contoh kayak gini. Nanti untuk kalian saya sudah kasih juga link video YouTube ya. Sudah dilihat? Boleh sekarang nanti dicek lagi. Ada di situ video YouTube mengenai dampak perubahan sosial. Jadi nanti kalian bahas itu, kalian temukan apa masalah yang ada di situ. Jadi nanti kalian sesama teman akan saling berdiskusi, lalu nanti kalian presentasikan ke depan. Oke? Untuk yang kinestetik, nah ini cukup menarik ya. Nanti kita harus keluar, tapi sepertinya cuacanya lagi salju. Nanti kita pilih mana tempat yang pas. Kita nggak membahas mengenai apa sih dampak perubahan yang paling menarik ya. Sekarang itu yang paling menarik apa? AI ya. Kepanjangan AI apa sih? AI itu apa? Asisten ibu rumah tangga. Arti affiliate gitu namanya ya. Nanti kita akan ngebahas mengenai satu dampak kira-kira apakah itu ngasih dampak positif atau negatif ya. Nanti kita akan langsung role play. Dan yang untuk yang auditori kayak kita nggak sempat buat podcast ya untuk suara ya. Tapi nanti kita misalnya ketika saya juga nanti udah diskusi sama kalian udah bisa mendengarkan suara dari gurunya. Oke, aman kira-kira guys? Oke. Nah, jadi di 2 jam pelajaran ini kita akan ngebahas mengenai dampak itu. Nanti akhirnya di hari ini kalian akan selesai dan kalian paham ternyata dampak perubahan sosial itu adalah ini. Ternyata ada ini. Saya kasih clue sedikit. Dampaknya itu akan selalu ngasih 2 sisi cermin atau mata uang. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Kira-kira nanti mana yang lebih banyak dampaknya kita akan pelajari hari ini. Udah siap guys? Udah siap. Dan nanti kita evaluasinya pakai apa? Quizzes ya. Dan nanti saya kasih ice breaking pakai word wall. Masih ingat cara mainnya? Oh iya, baru minggu lalu ya. Oke, siap? Oke, sekarang kita mulai langsung ke setiap kelompok. Sudah saya bagikan masing-masing. Yang visual silahkan boleh buka videonya sekarang. Silakan. Masih ini ingat di grup WA ya. Belum dihapus kan? Guys, silakan dibuka ya. Kemudian yang untuk kinestetik boleh sebentar lagi kita akan keluar. Sekarang saya akan coba masuk ke yang ini dulu, apa namanya? Auditori. Oke, untuk kelompoknya nanti nyaman nggak kayak gini? Bisa lah ya. Nanti cara ininya ya. Karena ini namanya guys adalah letter U ya. Jadi ini cukup salah satu teori yang cukup oke juga untuk belajar supaya nggak bosan. Karena kalau kita full terus seperti yang itu, ya biasanya terlalu teacher center ya. Oke, kira-kira coba buka di halaman berapa buku kita? Dampak perubahan? Halaman 12. 15. Oke. Sip, di situ ada kemajuan dan ada kemunduran ya. Kalau misalnya mau kita bahas teman-teman, ternyata literasi yang paling menyenangkan itu adalah dari buku ya. Tapi ya itu it's okay, terserah. Nah sekarang kita mau auditori. Saya akan menyampaikan sedikit. Nah jadi teman-teman di situ bisa kamu lihat tuh. Dampak perubahan itu ada 2. Yang pertama ada itu namanya kemajuan dan ada yang juga kemunduran. Oke. Karena kalian gaya auditori, jadi boleh mendengar dari yang saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi teman-teman, perubahan sosial setelah kita bahas ternyata ada faktor pendorong sama penghambatnya, dia punya dampak. Ya, contoh, ada yang tahu apa yang terjadi semalam? Hujan. Semalam ya? Semalam, ini hari apa? Kamis. Berarti hari Selasa deh. Yang Indonesia main lawan Australia hari apa? Hari? Selasa dong. Selasa. Nah, di hari Selasa itu ada yang menarik ya. Ada yang menarik. Selasa malamnya itu Indonesia lawan Australia kan. Siangnya itu ada sebuah
hal yang cukup oke di Sumatera Utara, yaitu tepatnya di Simalungun. Ada peresmian apa? Ada yang tahu nggak? Iya, benar Saleh. Jalan tol yang Sinaksak ya. Jadi sekarang Pak, dulu itu udah dibuka, tapi ditutup lagi karena mungkin belum rampung dan hari Selasa itu sudah diresmikan resmi oleh Presiden Jokowi. Jadi nanti mulai hari Selasa Rabu lah semalam lah ya, kita udah bebas untuk keluar tol Siantar. Jadi bayangin tuh kamu dari Medan tuh ke Siantar sekarang tinggal sat-set doang ya. Nah, kira-kira ini salah satu masuk ke dampak perubahan nggak? Ketika adanya muncul sarana prasarana baru, ya, masuk dampak perubahan. Kira-kira ke dampak yang mana nih? Kemunduran atau kemajuan? Ah, kenapa kemajuan? Kenapa? Coba si ini dulu. Put, kok kenapa bilang? Karena kan dia Pak, ada perubahan baru. Kayak misalnya kan kayaknya itu kan nggak dibuka, jadi sekarang udah dibuka. Ah, betul lah. Itulah, Pak. Jadi nanti nggak komplain, harganya mahal loh. Amplas ke tebing itu 60 ribuan. Berarti dari Amplas nanti ke Siantar mungkin 100 ribuan. Nggak merasa rugi mengeluarkan uang segitu? Nggak merasa lah Pak. Soalnya kan kalau misalnya kita jalan dari apa, belum lagi macetnya Pak. Iya. Kan Tadi saya jadi- pikir kau bilang nggak apa-apa sih Pak, kan yang keluar bukan uang saya. Saya pikir itu ya. Bukan ya. Berarti artinya memang dari segi efisien juga sudah banyak memberikan keuntungan ya. Semalam itu Pak D bilang, biasanya dari Medan ke Siantar itu 3 jam sampai 3,5 jam. Jujur saya nggak pernah 3 jam sampai 3,5 jam ke Siantar. Walaupun dengan kekencangan yang luar biasa. Itu pasti kena 4 sampai 4,5 ya. Sekarang ada jalur tol itu saya udah pernah pakai waktu Lebaran tahun lalu, masih gratis ya. Itu memang tembus 1,5 jam saya ke Siantar. Wow. Bayangkan efektivitasnya berapa tuh? 2,5 jam. Enggak lah. Kalau berhenti agak lama ya. Tapi bisa juga kalau mau di rest area ya. Kalau mau, tapi ya biasanya di uang keluar banyak ya. Silakan digaskan aja terus biar sampai cepat. Oke, berarti itu salah satu contoh kemajuan. Oke, kita tengok dulu. Di kemajuan itu katanya apa aja sih? Yang A, mempermudah seseorang melakukan mobilitas sosial. Nah, mobilitas itu apa Pak? Berarti salah satu tol tadi juga udah bisa memberikan ini ya, mobilitas kita jadinya nyaman. Jadi contoh ini saya tanyakan kepada si Julio, Jul, Senin ini libur kan? Iya Pak. Kalau ditanya, yuk Sabtu ini kita ke Danau Toba yuk. Nah, pikiran kita udah mulai nyaman ya. Sebentar kok ada jalur tol. Coba kalau zaman dulu. Pak Rolas, Sabtu ini kita ke Danau Toba yuk. Aduh, mikirkan macetnya udah capek ya kan. Udah malas kita. Kita udah nggak mau bermobilitas. Nah, bayangkan sekarang dampaknya itu kemana aja yang ininya. Pariwisata meningkat nggak? Meningkat. Ya kan? Sekarang kalau hotel-hotel di Danau Toba, daerah Samosir, nice. Ya kan? Oke, lanjut. Yang kedua apa tuh? Mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan. Kalian pernah bayangin nggak sih kayak mana ngantar minyak atau ngantar barang tapi jalannya rusak-rusak? Kalau kalian belajar ekonomi, kita belajar lintas ekonomi ya. Kalau barang kita distribusikan, contoh nih dari Medan ke Siantar, jalannya rusak. Kira-kira contoh telur lah kita buat. Dikirimlah 10 telur dengan jalan yang rusak, bisa aja kemungkinan jadi rusak kan telurnya. Bisa jadi misalnya pecah entah 3 atau 4. Sekarang dengan sarana yang cukup oke, mungkin ya cuma 1 yang pecah. Nah, artinya itu juga akan mempermudah pekerjaan kita. Sekarang kita lanjut ke yang kemunduran. Kemunduran ada berapa tuh? Ada 6. Banyak sekali ya guys. Wow. Yang pertama ada kultur lag. Kultur lag itu apa sih Pak? Kesenjangan kebudayaan. Contoh gini guys. Siapa di sini yang punya handphone iPhone? Nurul. Wah, amazing ya. iPhone, saya pernah semalam ngerekam video, ada tugas teman saya. Videonya itu udah saya download, saya upload ke Drive. Ketika saya download ke laptop, itu nggak bisa diputar. Stres lah saya. Saya searching lagi. Oh, ternyata dia harus ada pemutar khusus untuk video yang dihasilkan iPhone. Sebegitu elitnya iPhone ini. Buset, ya kan? Nah, ketika misalnya saya memakai itu,
ketika saya nggak mau berpikir untuk mencarinya itu, itulah yang terjadi. Misalnya, jelek pun ini videonya, nggak usah lah aku ginikan lagi. Itu namanya kultur lag. Tapi ketika kamu mau mencari tahu lagi, berarti teknologi yang kau pakai sudah sesuai dengan budaya yang kau miliki. Contoh paling gampang kayak gini, zaman dulu itu ada namanya telepon umum yang dibuat di mana namanya, di pinggir jalan. Kalau misalnya nanti kalian, zaman kalian kurasa nggak ada lagi ya, dia warna biru dibuat kayak untuk payungnya gitu, terus teleponnya. Nah, jadi zaman itu belum semua orang punya telepon di rumah, ya kan? Apa yang terjadi tahu nggak? Kira-kira dalam setahun ada sekitar 100-an atau sampai 500-an tiang telepon itu semuanya hilang. Tahu nggak setelah di riset kenapa? Diambil mereka teleponnya, dibawa ke rumah. Dipikir itu bisa dipakai untuk di rumah. Nah, itulah kesenjangan budaya. Ya kan? Sama kayak sekarang juga ya. iPhone cuman di Indonesia lah, iPhone yang baru keluar iPhone berapa? iPhone 16. Cuman di Indonesia dalam 2 minggu nanti sudah ada iPhone bekas. Dijual iPhone baru buka kotak. Kenapa? Karena kita hanya mengikuti trennya aja, tapi daya gunanya kita nggak paham. Ya kan? Yang paling gampang kayak gini deh. Sering iPhone pakai cloud juga ya. Nah, cloud itu kalau di Google tuh kayak Google Drive ya. Nah, jadi artinya kalau kita nggak recharge lagi, ya kita akan tertinggal. Next, Anomi. Apa Anomi? Ada Anomi Aceh Basa, ada Anomi itu Mi ya. Bapak mau ngelawak nggak lucu Pak ya? Oke, Anomi itu adalah tidak ada pegangan. Hari ini kenapa pakai batik semua? Peraturan ya. Terus kira-kira nanti saya habis jam berapa? Jam 9. Kalau misalnya apa penentu nanti saya habis? Apa tandanya? Ada bel. Berarti semua itu adalah norma, itu mengatur. Coba. Oke, mulai hari besok kalian bebas pakai baju apapun. Ada yang pakai baju besok harusnya pakai apa? Olahraga. Ada yang besok nanti pakai putih abu-abu, ada yang batik, ada yang ini. Berarti jadinya nggak ada rule, anomi. Terus nanti gini, bel, saya nggak tahu nih, saya pengen ngajar sampai jam 12 saya ajari. Ya kan? Kalau nggak ada bel, nggak ada yang menentukan, oh saya udah selesai. Itu namanya adalah keadaan masyarakat yang tidak punya pegangan. Ya, oke? Sip. Lanjut lagi, adanya demoralize atau demoralize ya, kehilangan semangat hidup. Saya semalam ada nengok video YouTube laki-laki, dia baru menang tinju, dia nangis. Saya harus selesai hari ini bertanding, setelah ini saya akan pergi ke rumah teman saya karena dia baru meninggal bunuh diri tadi pagi misalnya. Terus saya bilang gini, terus dia bilang, dia komen, lebih bagus dia menelepon saya pagi itu menceritakan apa masalahnya, terus saya datang. Nah, yang ada adalah di masyarakat laki-laki itu seolah-olah dicap atau dilabelkan nggak boleh curhat, nggak boleh sebenarnya ya. Nah, laki-laki juga manusia ya bro, ya kan? Cuman mungkin cara penyampaiannya yang mungkin berbeda sama perempuan. Kalau perempuan kan ya, Besti, aku ada mau cerita nih, OTW kencang, pokoknya nggak bisa disampaikan dari WA lah. Oke, pokoknya udah kusiapkan snack. Nah, kalau laki-laki, bro, susah ngomongnya. Susah ya, jarang ya. Karena kalau kita pun nongkrong, justru makin diajak ya. Agak keras ya hidup laki-laki ini ya. Nah, artinya demoralize ini sungguh berbahaya juga teman-teman. Apalagi di zaman kalian ya. Pernah nengok video di YouTube nggak? Kalian kan generasi apa nih? Gen Z. Contoh, dimulai nih. Generasi orang bapak 80-an jalan kena pintu biasa aja. Generasi 90-an kena pintu, aduh, ya kan? Generasi Gen Z, aduh, aku kena pintu. Nah, maksudnya setiap generasi itu cukup berbeda ya. Atau misalnya kayak gini deh,
Kalian, saya pernah juga di Instagram, kakaknya baca status adiknya. Oh iya. Karena adiknya baru disuruh nyuci piring, terus dia buat status. Kejamnya hidup di dunia ini. Datang kakaknya, kau cuma disuruh nyuci piring loh. Bukannya ngapa-ngapain. Jadi maksudnya setiap generasi beda ya. Nah artinya kehilangan semangat hidup di generasi kalian itu cukup agak ngeri ya. Pressure-nya agak ngeri. Kena pintu, update status. Ini kursi ya, bukan pintu. Nah artinya apalagi kalau nanti berjumpa dengan hal-hal. Atau sekarang udah mulai agak aneh juga ya. Kalian belum ya? Generasi X sekarang ada yang viral itu. Guys, tengok generasi Z udah mulai kerja di dunia nyata. Jadi contoh ketika dia jadi bos. Bos, saya izin kerja. Ya udah izin aja. Bos nggak nanya. Ya terserahmu lah. Itu kan hakmu. Ya kan? Atau sekarang generasi ininya mulai kerja. Bos, ini ada kerjaan yang sulit. Ya, kerjailah anjir, misalnya gitu ya. Nah, artinya hal-hal seperti itu di sosiologi menjadi cukup signifikan untuk kita perhatikan ya. Next. Apalagi peningkatan kualitas buset, kualitas hidup. Kualitas kriminal, buset, kriminal juga ada kualitas ya, guys. Ya. Pernah nengok di video YouTube ada pembunuh bayaran baru magang. Diambilnya gelas, dibuatnya racun. Nah, akhirnya pembunuhnya meninggal. Berarti kriminalitas juga ada kualitasnya ya. Berarti yang tadi nggak berkualitas. Next, disintegrasi sosial. Ini perpecahan ya guys ya. Jadi artinya sebentar lagi sudah mulai pemilu. Ingat, selalu saya bilang sama kamu, sosial media menjadi salah satu faktor yang cukup besar. Dan itu nanti sama kayak saya bilang, handphone Putri, handphone Nurul, sama handphone si Raisa, kita buat aja IG-nya di sini. Nanti kita searching, kau love calon paslon 1, Nurul love paslon 2, Putri love paslon 3, semua nanti FYP-mu sesuai dengan yang kau love. Nah artinya stop kita akan bisa untuk dipengaruhi oleh buzzer. Ya udah kalau memang politik ya, karena sudah real ya guys. Semalam kawanan, hari ini musuhan. Semalam musuhan, hari ini kawanan. Dalam politik ingat, apa yang selalu abadi adalah kepentingan. Ketika saya nggak punya kepentingan lagi sama kamu ya kita bye-bye. Tapi kalau ada kepentingan yang bersama, yang semalam itu bisa kita lupakan. Yang penting itu namanya di bahasa Bataknya common interest ya, atau kepentingan bersama. Next, demoralisasi. Oke, zaman sekarang siapa di sini yang udah cowok-cowok nih ya? Kalau kita buka YouTube-nya atau TikTok-nya, ya kan? Demoralisasi nggak tuh ya kira-kira ya? Tapi kalau cowok yang kayak gini demoralisasi nggak? Nggak ada yang nonton ya, nggak FYP ya. Nah, artinya kadang-kadang guys, ya TikTok, IG, Reels. Sekarang Reels YouTube pun mulai ya. Reels YouTube kan. Jadi sekarang short video kayaknya lagi ini ya. Kalau di YouTube namanya short ya. Short. Kalau TikTok ya video TikTok ya. Memang TikTok awalnya itu kan. TikTok justru sekarang sudah mulai bisa yang video yang lama. IG, Reels ya. Dulu sebenarnya namanya apa? Snapchat ya awal-awal namanya. Ya kan? Snapchat sekarang ditiru. Oke, sip. Itu kira-kira nanti boleh kalian cek dulu kira-kira apa yang kalian temukan di masyarakat, mana yang lebih banyak, dampak positif atau dampak negatif. Jadi hari ini saya sudah mulai berdiskusi auditori, walaupun lebih ke teacher center, tapi mungkin bisa kalian dengar, nanti kalian kaji. Oke guys? Nah, ada kira-kira pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada tanya, silakan dilanjut. Oke, sip. Udah mana sih kawan itu? Aman, videonya masih jalan? Masih jalan? Oke, sekarang kita masuk ke yang video. Sini bang, bawa videonya bang. Oke. Siapa yang buka videonya? Oke, coba. Tiba-tiba buka aja. Tadi dia bukan gitu. Baik kali gayamu. Ke bagian sini bang, videonya. Oke, ini udah buka video. Besarin suara bang. Teman-teman, kita mulai bahas satu persatu.
Kalau kamu mendengar kata waktu, yang ada dalam pikiran kamu itu cepat dan lambat. Begitu juga dalam hal ini, ada istilah evolusi, di mana perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Misalnya nih, masyarakat suku Kubu di Sumatera yang mengalami perubahan lambat seperti tempat tinggal dan mata pencaharian penduduk. Sampai detik ini, masyarakat suku Kubu masih sering menjalankan aktivitas lamanya, yakni berburu dan meramu sebagai cara mereka Oke, yang lain juga udah memenuhi video sama. kebutuhan hidupnya. Oh iya, kamu pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah revolusi industri? Perubahan sistem pekerjaan dari tenaga manusia ke mesin inilah yang disebut sebagai perubahan revolusi. Sebab perubahan yang terjadi relatif cepat dan besar-besaran. Lalu ada perubahan yang memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung. Jika perubahan yang tidak memberikan pengaruh langsung atau perubahan kecil itu, seperti halnya pada zaman dulu, wanita yang tinggal di Jawa biasanya memakai kebaya. Tapi sekarang semakin banyaknya variasi model pakaian yang bisa dipilih untuk digunakan. Sedangkan perubahan yang memberikan pengaruh langsung atau perubahan besar itu terjadi pada petani yang dulunya menggunakan tenaga kerbau untuk membajak sawah, sekarang digantikan oleh mesin traktor agar lebih praktis. Dulu, ayah harus pergi ke bank dulu ketika hendak mengirim uang untuk kakak di luar kota. Nah, kini hanya dengan satu klik di Android saja, ayah bisa melakukan transfer kapan saja dan di mana saja melalui fitur M-Banking. Perubahan tersebut merupakan perubahan yang dikehendaki, di mana perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Jika ada perubahan yang dikehendaki, pastilah ada perubahan yang tidak dikehendaki, bukan? Perubahan tidak dikehendaki seringkali membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Misalnya nih, adanya internet yang memudahkan kita mencari segala informasi dan wawasan, terkadang juga menjadi penyebab munculnya informasi hoax dan ujaran kebencian yang tersebar akibat perkembangan internet yang luas. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentu akan menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang ditimbulkan bisa positif dan negatif. Kira-kira apa saja ya untuk Oh, ada nih mengetahuinya? negatif. Yuk simak penjelasannya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, Ini yang penting terciptanya berkembangnya tenaga pengetahuan, kerja kan? profesional, nilai dan norma baru telah terbentuk, terciptanya lapangan kerja baru, serta efektivitas dan Oh, ada efisiensi 5, kerja yang positif 5 meningkat, kan, Bang? termasuk ke dalam dampak positif yang harus kita dukung, karena dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Nah, kita sebagai generasi milenial harus membentengi diri dengan ilmu pengetahuan agar tidak mudah terpengaruh oleh arus perubahan sosial yang berdampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya terjadinya pergejolakan daerah, disintegrasi sosial, kenakalan remaja, kerusakan lingkungan, Ini ya, pergolakan eksistensi daerah, adat kan? istiadat berkurang, lembaga sosial yang tidak berfungsi secara optimal, hingga munculnya paham duniawi inilah yang harus diantisipasi oleh generasi milenial agar tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan masyarakat. Gimana? Sudah paham kan mengenai jenis perubahan sosial dan Iya, dampaknya? sebetulnya positif ya, sama Semangat aja, terus kan? ya Kalau belajarnya. kita pahami, Sampai jumpa. Rupanya. Oke, udah selesai ya. Oke, thank you. Nah, video itu sudah cukup jelas ya. Bapak pertama-tama hampir bingung tadi ya. Masa kalian bilang dia pendorong sama penghambat lagi. Ternyata dia adalah apa namanya? Dampak positif sama dampak negatif ya kan. Coba dulu si Islami dulu, karena si Islami tadi yang mantep tuh. Apa aja tadi Kak ininya? Positifnya. Coba saya mau yang positif dulu deh. Nah Kak, nanti dipegang kayak gini. Ada. Dampak
berkembang Oke. ini. Coba diri Islami. Diri. Dampak positif. Dampak positifnya yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua terciptanya tenaga kerja profesional, ketiga nilai dan normal baru telah terbentuk, keempat terciptanya Normal. Oh iya, norma baru telah terbentuk, terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima efektivitas dan efisien kerja meningkat. Ya, oke. Selamat juga nih, Bun. Oke, kasih plus dong untuk Islami ya. Jadi berapa tadi? Positifnya? Ada 5. Oke, yang negatif silakan kalau luput. Nah, nanti dah kamar mandi loh. Dampak negatif itu adalah pengejolakan daerah, terjadinya disintegrasi sosial, kenakalan remaja, terjadinya kerusakan lingkungan, eksistensi adat istiadat berkurang, lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal, dan hingga menurunnya paham duniawi. Kasih plus dong. Dan inilah harus sering membaca ya disintegrasi apa tadi pergolakan daerah ya. Oke, sip. Untuk yang cowok-cowok, kau Ryan begitu lupakan karena Rehan itu beli. Oke, balik lagi ke sana berarti Bang. Mana posisi yang nyaman? Oke. Nah, nanti kalian silahkan diskusikan bersama. Kira-kira dari dampak positif, dampak negatif ini, mana sih yang betul-betul kalian temukan banyak di masyarakat? Ya, saya tadi menarik tuh yang dampak negatif ini baca Putri ya yang terakhir. Apa tadi itu? Apa? Munculnya paham duniawi. Kayak mana paham duniawi ini? Ngeri ya. Ada yang bilang bumi ini datar. Ya kan? Ada yang bilang peta ya. Bentar lagi kayak iya, bentar lagi kayak bakwan bentar lagi ya kan. Nah, sekarang kita harus ngecek kira-kira mana yang benar. Tapi apapun itu duniawi dan juga dengan urusan dengan yang maha kuasa harus berjalan seimbang ya. Karena kalau terlalu duniawi juga nanti lagunya siapa? Si Nadia ya. Siapa? Biar Nadia. Apa judul lagunya tuh? Satu bulan lah. Apa namanya? Untungnya bumi masih bulat. Nah, nanti. Oke, silakan nanti kan diskusikan ya. Kalau ada nanti masalah, boleh ditanya Bapak. Oke, aman? Sip? Sip ya. Jadi nanti silakan presentasikan. Oke. Untuk yang bro and sis kinesthetic. Let's go. Keluar. Kita keluar ya. Gak usah, angkat aja. Let's go guys. Move fast. Untungnya. Gimana? Oh iya di sini aja ya. Oke deh. Ada kok kursinya ya. Let's go. Ada mungkin lagi sakit dia nggak apa-apa lah. Sini sebagian. Siapa kemarin yang masih ini? Yang punya Gemini. Iya. Oh di mana posisi enaknya bang? Hati-hati. Oke. Farhan di sini. Dia yang jadi mentor kita nih. Ya kan, Far? Udah jadi kau buka apa itu? Geminimu? Oke. Nah coba. Berarti agak dekatkan sini kak. Oh tunggu. Kita mulai dulu. Jadi dampak positif sama dampak negatif perubahan sosial itu teman-teman, saya untuk ke kelas kalian itu, ke kelompok kalian, saya mau ambil yang positifnya dulu. Tapi nanti bisa juga sih negatif ya. Nanti akan saya ajak kalian berpikir analisis dulu untuk hal itu. Nah, sekarang ini kan AI banyak ya. Salah satu yang saya bilang kemarin itu, mungkin kan sering pakai ChatGPT. Tapi sekarang ada yang lebih menarik nih. Yaitu, apa namanya? Gemini ya. Gemini itu punya Google. Betul, Farhan. Ya, karena
ChatGPT, terus yang AI yang lain itu kebanyakan yang istilahnya memang perusahaan-perusahaan yang belum sebesar Google ya. Nah, sekarang Google udah melihat itu ya, sudah ada mulai pergerakan, ternyata AI nggak akan bisa kita lepasin nih. Jadi mereka buat namanya Gemini. Nah, semalam itu Bapak ikut juga ada pelatihan belajar. Ternyata ini it's okay sekali ya. It's okay why. Ya kan? Tapi ada syaratnya ya. Kayak kemarin ya Farhan ya. Nggak boleh harus apa namanya? Emailmu itu memang harus di atas 17 tahun. 18 ya sekarang ya. Nah, jadi kalau nanti kau dirasa emailmu masih siapa sekarang yang emailnya masih email pakai apa? Zahra ya. Pakai email apa kemarin? Pakai email ya Pak, cuman dia umurnya masih di bawah 17 jadi nggak. Oh, ketahuan ya. Nah, artinya email itu langsung recognize karena pakai Google ya. Mereka langsung udah lihat dari data itu kalau memang kau belum cukup umur, kau nggak bisa ngakses Gemini. Nah, jadi ini mungkin umurnya udah berapa nih sekarang? 17-18 lah ya. Udah tua berarti kalian ya. Oke, boleh. Coba Bang, kita mau nengok Gemininya. Sip, asik. Nah, sini. Ini iPhone Pro ya. IP. iPhone berapa nih, Sa? 11 Pro. iPhone 11 Pro. sih. Harganya berapa sih? 7 juta. Saingan. Iya. Iya. 7 juta guys. Oke, kita lihat Gemininya. Oke, buka Kak. Langsung ini ke situ aja. Oke, nyamannya kayak mana sih? Bisa pas kayak gini bisa nggak? Oh, coba gini aja. Coba sih. Coba. Coba gitu ini sih. Iya, berdiri. Oke, ini ya. Jadi coba coba buat dulu dampak negatif. Coba buat promnya ya. Dampak negatif perubahan sosial yang paling banyak di daerah Sunggal, Kecamatan Sunggal, Sumatera Utara. Coba apa? Kira-kira apa Farhan? Balap ya? Iya, Pak. Megawati ya kan? Tauran. Atau semalam yang BNN datang ke sekolah kita ada nggak? Ada dari kelas kita yang ikut? Saya, Pak. Farhan ya? Tuh, coba kita cek dulu. Bisa nggak Gemini ngejawab? Ada? Timpangan sosial, seperti perbedaan kaya dan miskin semakin mencolok, kejahatan meningkat, kasus kriminalitas seperti pencurian dan penipuan, kerusakan lingkungan, pencemaran, pengunduran hutan dan masalah sampah, perubahan nilai-nilai sosial, erosi nilai-nilai tradisional dan munculnya masalah sosial baru, konflik sosial, perselisihan antar kelompok masyarakat. Ini di daerah Sunggal tadi kabut Kak? Iya, Pak. Coba ini. Oke, emang kita ada hutan di sini? Penggundulan hutan. Hutan oh iya benar. Coba dicek dulu. Oh iya. Wah, hebat sekali ya Gemini AI ya. Tapi ini untuk pembangunan untuk kelas nggak masalah ya. Karena toh juga oke. Nah, oke, sini lagi Bang. Nah, jadi gini teman-teman. Oke sih, thank you. Di Gemini ini juga kita nggak harus full apa namanya? Harus semua kita terima dengan ini ya. Tetap harus ada kau riset, kau baca sedikit, terus nanti mana yang kau rasa penting baru bisa diinikan. Karena apapun itu ceritanya ini tetap adalah produk dari teknologi yang memang apa artinya nggak semua full ya, nggak semua menjadi hal yang harus diterima 100%. Oke, positifnya kira-kira kalau kayak gitu tadi berarti salah satu positif nih ya sih ya. Kira-kira kalau negatifnya ada nggak menurut kakak kalau Gemini AI ini? Apa negatifnya? Bentar lagi udah mau ujian nih. Bisa nyari jawaban ya Zara ya? Iya bener loh. Jadi jawabannya kadang-kadang kalau saya udah gunain ChatGPT sama Gemini, saya gunakan ada 10 soal yang saya tahu jawabannya. Itu ChatGPT itu benar 7, Gemini benar 10. Wow. Jadi Gemini cukup punya lebih ini ya. Nanti biar masuk kamera. Ya udah lewat lah Bu. Say hi dulu dong. Ini bendahara kami. Jadi artinya saya udah riset Gemini itu benar 10, ChatGPT benar 7. Dengan soal yang udah saya buat. Bahkan Gemini nanti kalau kalian cek, dia ngasih tahu kenapa yang misalnya contoh A B C D E ya. Kenapa yang A benar, kenapa yang B C D E salah. Wah, buset Gemini. Nah, artinya sebegitunya ya. Tapi saya baca juga kemarin Gemini ini masih dalam proses apa namanya? Pengembangan.
nanti suatu saat katanya memang harus berbayar. Jadi memang, tapi kadang-kadang kalau memang 100% kayak gitu, saya juga mau bayar ya. Iya sih. Karena kayak Gratis dia. Tapi kalau untuk pengguna akun belajar kan gratis. oh iya, Iya, oke. akun belajar audit. Akun belajar ID ya. Oke, nanti itu menarik juga loh. Saya juga nanti sekarang lagi mau ikut ada lomba. Nanti boleh deh kita pakai di kelas kita juga ya. Tapi gini juga guys, akun belajar ID ini akan lebih efektif juga nanti kita pakai. Memang kalau memang kalian udah punya, udah dapat semua. Dikasih sekolah. Kita ada berapa orang di satu kelas? 31. Semua dapat. Oke, karena syaratnya harus 30 guys. Dan gini, nanti kan 30 ini akan kita kerjakan. Kalau nanti kalian udah ngikut asesmennya, kalian dapat sertifikat dari Google. Itu nilainya internasional. Dia bisa dipakai SNBT. Bisa, bingo dong. Karena kalau SNBT itu yang minimal tuh kan kecamatan ya paling rendah ya, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Ini internasional. Ya nilainya lebih tinggi. Oke, kira-kira nanti untuk kelas kita udah dari Gemini, nanti ada assessment untuk belajar ID. Karena kebetulan Bapak terpilih juga sebagai salah satu mentor untuk Sumatera Utara. Jadi di Sumut itu ada 87 yang menang. Ya, puji Tuhan Bapak salah satu. Berarti nanti kalau memang kita pengen itu, kita gas. Karena nanti lumayan kan? Dan memang kalau Bapak cek dari akun belajar ID ini, kayak kita nanti pakai quiz itu gratis kan? Pakai apa lagi kayak yang dibilang Esi juga, dia dari riset Gemini juga nanti akan gratis. Nice. Penyelamat. Sebenarnya bukan murid-murid ya, guru juga terselamatkan. Ini kan? Nggak apa-apa sih. It's okay sih. Karena gini, yang penting kau belajar kan. Tapi jangan waktu ujian lah kau pakai Gemininya. Ketika misalnya latihan dulu nih, try out kan. Karena gini, kalau kita belajar, misalnya A, B, C, D, E, terus dijelasin A-nya kenapa benar, B-nya kenapa salah, C-nya salah, D-nya salah, E-nya salah, itu literasi juga kan. Dan itu kayaknya AI-nya luar biasa ya. Dan itu udah saya tes loh. Be the best. Oke, berarti masukan yang luar biasa dari Esi ya. Jadi nanti pakai email belajar ID. Tapi saya mau nanya dulu sih, di iPhone, kayak kan iPhone tuh ada ya bisa dia ngirim data langsung pakai infrared. iDrop. Itu berapa lama kalau kita ingin? Kadang kalau video kan bisa sampai 1 menit juga. Tapi kalau ada video yang durasinya panjang, itu adalah Contoh misalnya kalau video musik lah, misalnya kayak yang sekarang apa tuh? Oke, kita lanjut ya guys. Di kelompok semuanya udah beres, ya. Semua auditori udah selesai, kemudian kinestetik, lalu visual, ya. Secara tadi konten sudah Bapak kasih yang berbeda, video untuk visual. Tadi yang kinestetik kita langsung role play ya mengenai Gemini AI. Untuk yang auditori tadi kita juga udah diskusi melalui ya dari auditori dari Bapak. Nah, tadi ketika proses juga sudah sangat bagus ya. Kita udah diskusi sama auditori. Tadi kinestetik kita keluar sama visual juga tadi saya lihat udah videonya sudah diamankan. Nah, sekarang sebelum kita lakukan presentasi, kita ada sedikit ice breaking dulu deh. Atau gimana? Kita presentasi dulu, baru ice breaking pakai word wall. Oke, mau ice breaking dulu atau langsung presentasi? Ice breaking dulu. Oke, ya. Ice breakingnya sama ya. Jadi kita main word wall. Kita ada voucher. Vouchernya itu kan kemarin kan kita ke kantin ya. Vouchernya udah oke. Ini tanggal berapa nih ya? Udah tanggal 12 agak jedak-jeduk. Pokoknya nanti siapa yang beruntung dia dapat ini deh. Nilai untuk kelompoknya. Jadi semua dapat. Satu kelompok yang dapat. Jadi contoh nih, si Zara, berarti semua yang kinestetik dapat. Misalnya kayak si ini Yuda semua untuk kelompoknya dapat. Oke? Deal? Aman? Oke, sekarang
Maju dulu, Yuda 1, Zahra sama si Sulastri. Ayo. Berarti mundurin sedikit bang, biar dapat mereka nanti ompiangnya. Jadi kalian ompiang dulu ya. Kita main seperti yang zaman, masih ada nggak sih kan main ompiang guys? Masih ya? Oh ya, minggu lalu ya. Oke, silakan ompiang yang menang. Jadi nanti gini, perwakilan setiap anggota terus maju. Pokoknya siapa yang menang ompiang, yang dia yang main wall ke depan. Oke, silakan digaskan terus. Ada siapa yang menang? Enggak, Zahra sering menang, cuma nanti yang itu nggak dapat kan. Coba nomor berapa, Cang? Nomor berapa? Kasih tau dulu Kak. Nomor 8. Oke. 3, 2, 1. Ayo orang kedua, silakan si siapa? Ya sama lah itu. Awas Kak, ini hati-hati ya. Baru yang ini Rehan sama si Indah. Tiur dari belakang aja Yur. Dari sini Kak, biar ini. Hah? Oh iya ya. Esi sama Indah. Silakan. Bang, itu nampak kan ketika mereka ompiang? Oke. Mana? Tiur, kok sini Tiur? Pergi aja si Tiur ini. Sama masih settingan yang kemarin. Cuman 3 ya kemarin ya? 3? 2? Oh ya? 3. Ayo gas. Tiur, ada beban berat dalam hidupmu. Nomor berapa? Bilang dulu sama Bapak. 12. Oke, silakan. 3, 2. Oke, lanjut si Rehan, si Lydia sama Reza. Silakan. Ayo ame. Ya, Om Pimpa Layom Gambreng. Gimana ya Reza ini? Om Pimpa Layom Gambreng. Siapa namanya? Sulastri. Lydia. Sulastri. Nomor berapa, Lid? Nomor 4. Oke. 3, 2. Kata-kata lain lah Pak. Ya. Oke, lagi. Belum ada nih guys. Silakan. Nah, Putri. Si Farhan. Nurul gak mau biasanya. Kabut. Gas. Tengok ya, awas ya. Hati-hati ada kabel ya. Si Putri yang minggu lalu dapat ya? Ayo silakan. Rehan, Farhan sama si Putri. Ayo, belum ada nih guys. Ayo, oke? Oke, Om Pimpa Layom Gambreng. Silakan vote. Please choose 1 from 20 box. Ayo. Jangan malu. Nomor Putri. Number 7. Oke. The lucky number 7. Anda memang tampan, tapi Anda belum beruntung. Sorry ya. Next, siapa lagi guys? Islami dulu. Sabar. Oh ya, gas. Ya, silakan. Oke. Sip. Om Pimpa Layom Gam. Siapa yang menang? Emi ya. Silakan Mi. Kalau Mi. Kasih dulu Bapak, orang apa? Nomor 20. Oke. 3, 2.
Oke, lanjut siapa nih? Angel, Mutiara, sama Julio. Yo main yo. Sudah adakah yang na 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 na. Oke, bentar ya. Biar agak enak nih kita mainkan dulu. Supaya nggak galau saya ini deh ya, si yang ini ya, dunia masih berputar nggak apa-apa ya. It's okay, gencana yo. Teng neng neng neng. Oke, 3, 2, 1. Om pimpa alayom gambreng. Ayo, silakan Wood. Nomor 9. 3, 2, 1. Tenang aja, dunia masih berputar guys. Oke, Ripo. Ada loh. Ripo. Kemudian silakan sama Zahra. Siapa nama? Diandra. Silakan di. 3 orang. Sabar. Om pimpa ala iop gam. Siapa? Si Zahra salah kali Om Piang. Nomor berapa? 17. Oke, 3, 2. Yang belum, ayo. Next. Berarti di sini siapa? Ajis. Pais. Ajis. Pais. Sama sih. Ya. Udah udah maju. Iya nggak apa-apa, ulang lagi aja. Nggak apa-apa. Oke. 3. Ayo, Om Pimpa ya. Om pimpa alayum gambreng. Ulang. Oke, 3, 2, 1. Om pimpa alayum Pais. Silakan deh, nomor berapa? 3. Bingung dia. 10. Oke, 3, 2, 1. Ayo maju kali. Saleh, Farhan, sekali lah sini ya Yuda ya, mewakili kelompok lain ya. Dia di balik layar terus soalnya. Udah dapat nggak videonya Jay? Udah 3, 2, 1. Om pimpa belum, woi Om pimpa dulu. Om pimpa alayum gambreng. Alah. Lah le. Kamu buktikan le, ada le bawa buat le. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Oke, 3, 2. Nomor 1. Selamat, kamu dapat bonus 10.000 untuk jasa di Maedo. Oke, tapi ini zaman dulu ya. Oke, Satria dapat ya guys, tinggal 2 lagi. Oke, ayo, next. Silakan, siapa yang belum? Ini ayo.
Masih dengerin lagu aja cepat. Siapa yang belum? Ayo, Najwa. Masih banyak lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Om Pimpa, Alayung, Gam. Oke, silakan. Baru berapa Is? 11. 3, 2. Mantap. Ada kan Le? Selamat. Berarti yang udah dapat nilai 99 kelompok auditori sama visual ya? Apa? Satu lagi. Oke, yang belum, ayo next. Ayo kinestetik, cepat. Silakan siapa yang belum, ayo maju. Tunggu, gini dulu. Silakan, nomor berapa Kak? 15. So. Udah, biar agak lebih cepat. Ya kan? Yuda langsung maju, pencet. Ya. Nomor berapa? 13. Oke, Vanessa langsung maju Nes. Ya. Tunggu ya Nes, tunggu ya Nes. Sama-sama ya yuk. Nomor berapa Kak? 14. Ulang lagi. Lemes sekali. Ulang lagi. Nes, kau udah mukulnya ini belum beruntung, lagunya ini lagi. Kayaknya betul-betul soundtracknya apa sekali. Ayo kedua kelas, kelas kedua. Oh, satu. Ada telepon. Aduh. Dah. Oke. Terima kasih, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Kita dari awal sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Tadi sampai juga evaluasi kita kuisis ya. Siapa tadi juara satunya? Saleh juara 2. Habib juara 3. Sayang, yang cewek-cewek kemana semua? Wali kelas apa? Oh, udah saya ganti berarti ya. Oke, nggak apa-apa lah, it's okay. Jadi terima kasih untuk semuanya. Kita refleksi penutup dulu. Berarti hari ini kita udah belajar mengenai apa tadi? Dampak perubahan. Ada yang positif, ada yang negatif. Banyakan mana tadi? Yang positif atau negatif? Nah, artinya walaupun banyak negatif tetap harus semangat ya. Karena apapun itu, walaupun banyak negatif, yang positif harus tetap menjadi juara. Oke, minggu depan kita akan masuk lagi di pertemuan berikutnya. Hari apa saya masuk lagi? Hari Sabtu. Oke, Sabtu nanti kita akan berjumpa ya guys. Silakan nanti kita belajar dan disiapkan materinya. Oke? Oke, kalau begitu hari ini sudah cukup selesai. Ini udah jam istirahat. Silakan istirahat. Ingat, jajan harus dengan jajan yang sehat. Oke, sampai jumpa guys. Oke, gimana pelajaran hari ini, Farhan? Pembelajaran hari ini seru, terutama belajar tentang AI AI yang dari Google yaitu Gemini. Itu sangat-sangat bagus. Habis itu refleksi hari ini pembelajarannya sangat asik. Terutama pas bagian tadi
apa namanya pas refleksi tadi sama quizzes Pak, begitu Pak. Ya, saran untuk pembelajaran berikutnya? Eh, menggunakan teknologi lagi sih Pak, karena lebih seru Pak. Teknologi ya. Oke, thank you Farhan. Ya, Pak. Oke, gimana pembelajaran hari ini Zahra? Sangat seru, sangat senang, lebih apa ya, lebih rileks, enak gitu Pak. Sangat seru, mantap. Yang paling senang yang bagaimana? Ini Pak kuis sama yang ada tadi apa? Football ya. Iya, betul Pak. Walaupun tadi nggak ada dapat menang. Gak apa-apa tapi seru. Seru ya. Oke, untuk tadi materinya apa Zahra? Tadi bagian apa? Kinestetik. Dampak positif ini game ini Pak. Game ini ya. Iya, dampak positifnya sama apa dampak negatifnya. Oke. Ada saran untuk pembelajaran sosiologi berikutnya Kak? Apa ya? Enggak ada Pak, udah itu aja. Oke. Thank you, goodbye. Makasih Zahra. Iya.